Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama. Kita bersyukur senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan boleh berkumpul melalui persekutuan saat ini. Allah yang Maha Kudus mengaruniakan kepada kita kebenarannya agar umatnya senantiasa hidup dalam kekudusan. Ibadah kita saat ini dituntun dengan tema Rancangan Tuhan untuk Jemaatnya. Mari membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Allah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Jika marah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung.
Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Saya undang kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah pelanggaran kami di hadapan-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mika 7 ayat 18-19 berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkum ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah. Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikanlah tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujaannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Pembacaan yang berikut Roma 12 ayat 1 sampai 18. Roma 12 ayat 1 sampai 18, dan pembacaan Injil menurut Matius 16 ayat 13 sampai 20. Injil menurut Matius 16 ayat 13 sampai 20. Kita berdoa. Hanya oleh anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan dan mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Atas anugerah-Mu kami mengucap syukur. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami akan menerima kebenaran firman Tuhan
baik firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami dengar, juga firman Tuhan yang kelihatan yang di dalamnya kami akan ambil bahagian dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami menerimanya Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman Tuhan dan mengurai kebenaran firman-Mu, berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 18 di bawah judul persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu melakukan dengan setia dalam hidupnya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara.
kita bersyukur kesempatan indah Tuhan anugerahkan untuk kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah hari Minggu saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada Injil menurut Matius 16 ayat 13 sampai 20, dan kita ada di bawah sorotan tema rancangan Tuhan untuk jemaatnya. Itu tema kita, rancangan Tuhan untuk jemaatnya. Sejak awal perjalanan sejarah gereja di dunia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya tantangan. Walau gereja berhadapan dengan dahsyatnya tantangan, tapi ternyata gereja tetap bertumbuh. Itu yang diistilahkan semakin dibabat, semakin merambat. Awal pelayanan saya di tahun 1997, saya ditempatkan di desa terpencil di salah satu kabupaten Poso. Iya, dulu waktu konflik Poso, teroris itu larinya ke daerah saya melayani, yang dikatakan Napu. Saya dipercayakan oleh Tuhan melayani 4 cabang kebaktian. Salah satu cabang kebaktian hanya berjumlah 9 KK. 9 KK. Itu salah satu dari 4 cabang kebaktian. Ada yang 60, ada yang 30, ada yang 23, dan ada yang 9 KK. Yang 9 KK, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara logika manusia, dapatkah dia membangun gereja? Kalau menurut Bapak Ibu, 9 KK bisa bangun gereja? Tapi dalam kenyataannya bisa. Bisa membangun gereja. Secara ekonomi mereka terbatas. Di antara mereka hanya ada buruh-buruh yang pergi membersihkan lahan coklat orang. Secara ekonomi terbatas, dana terbatas, tapi kenyataannya bisa membangun gereja. Dari sini kita bisa membuktikan bahwasanya yang membangun jemaat, yang membangun gereja itu bukan kekuatan dan kehebatan manusia. Tapi itu karena Tuhan merancang, Tuhan berkenan, dan Tuhan punya cara untuk melaksanakan. Sebaliknya, dalam kenyataan kita biasa lihat, anggota banyak, dana cukup, tapi gereja tidak terbangun. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan, saat Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, saat itu Yesus hanya bersama-sama dengan murid-muridnya setelah mereka mengadakan pelayanan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid menjawab, oh ada yang katakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang katakan Elia, ada juga yang katakan Yeremia, ada juga yang katakan salah satu dari seorang nabi. Itu kata orang. Lalu Yesus melanjutkan pertanyaan yang kedua. Yesus bertanya lagi. Dan pertanyaan yang kedua ini sifatnya sudah lebih pribadi kepada murid-muridnya.
Apa yang Yesus katakan? Tetapi katamu, bukan lagi kata orang. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi sesungguhnya membutuhkan jawaban yang sifatnya adalah pengakuan pribadi. Pengakuan pribadi yang seharusnya berangkat dari pengenalan setiap orang yang benar terhadap siapa Yesus itu. Sehingga dari setiap pengakuan itu seharusnya mengandung komitmen. Menurutmu, siapakah aku ini? Secara pribadi, bagaimana pengenalan seseorang terhadap Yesus? Lalu siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah Petrus. Apa kata Petrus? Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa kata Yesus dari jawaban Petrus? Ayat 17 katakan, berbahagialah engkau, kata Yesus kepadanya, kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga. Mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus berbahagia? Itu bukan karena Petrus cepat menjawab, bukan karena Petrus benar dalam menjawab, bukan karena dia cerdas. Tetapi berbahagialah Petrus karena Petrus yang dipilih untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah, sehingga dari mulutnya keluar pengakuan yang benar. Karena Yesus katakan itu bukan dari manusia, tapi Allah yang menyatakan itu kepada Petrus. Sehingga berbahagialah Petrus, dirinya dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan pengakuan yang benar tentang siapa Yesus. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menyatakan pengakuan iman yang benar tentang siapa Yesus kalau bukan Allah yang menyatakannya. Walau dalam kenyataannya Petrus belum sungguh-sungguh menghayati pengakuan itu. Karena ternyata dalam perjalanan selanjutnya ketika Yesus menuju salib, baru perempuan yang menanyakan kepadanya, menyampaikan bahwa ini temannya Yesus, Petrus sudah menyangkal. Petrus sudah menyangkal. Seharusnya di setiap pengakuan itu dihayati, di setiap pengakuan itu dihidupi untuk mewujud dalam tindakan hidup yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar kredo, bukan hanya sekedar pengakuan di mulut tanpa menghidupi pengakuan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 18 katakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Artinya di sini, di atas pengakuan Petrus itulah, gereja atau jemaat akan didirikan. Sekali lagi kita perhatikan ucapan Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Siapa yang mendirikan jemaat? Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang mendirikan? Dari pembacaan kita siapa yang mendirikan? Kalau begitu siapa yang mendirikan jemaat keramat?
Yesus katakan, jemaatku. Siapa yang mendirikan jemaat keramat, Bapak Ibu? Jadi bertobatlah kalau ada orang yang merasa dirinya atau mengaku sebagai pendiri gereja. Sepakat tidak Bapak Ibu? Ya, bertobat. Karena yang dirikan gereja atau jemaat itu adalah Tuhan. Itu yang saya katakan tadi lebih awal. 9 kakak tapi bisa berdiri gereja. Itu bukan karena manusia. Ya. Karena Tuhan. Dari uang-uang koin sekalipun Tuhan bisa dirikan jemaat. Kalau dia rancang dari awal. Kalau dia berkenan. Karena itu sekali lagi tidak ada satu orang pun yang pantas mengatakan sebagai pendiri gereja. Gereja itu didirikan dan dirancang oleh Tuhan. Kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Dan semua orang percaya hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rancangannya bagi gerejanya. Bapak Ibu saudara-saudara, gereja yang didirikan di atas dasar Yesus Kristus. Gereja yang didirikan di atas dasar Yesus Kristus pasti akan berdiri dengan kokoh walaupun dalam kenyataannya dia dihantam dengan berbagai tantangan. Mengapa? Karena dasarnya kuat. Karena dasarnya adalah anak Allah yang hidup. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Kita bisa perhatikan banyak gereja yang terpecah, bahkan banyak gereja yang tutup. Karena pasti bukan Kristus Yesus yang menjadi dasarnya, tetapi ego, kepentingan diri atau kehendak diri yang menjadi dasarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan Yesus ini juga menjadi perenungan bagi kita. Menurut kita, menurut Bapak Ibu saudara-saudara, siapakah Yesus? Ini pertanyaan sederhana, tapi butuh perenungan. Menurut Bapak Ibu saudara-saudara, menurut kita, siapa Yesus? Karena jangan-jangan pengakuan kita hanya sekedar hafalan dari format pengakuan iman, tapi tidak dihidupi dan karena itu tidak mewujud dalam cara hidup kita. Jika gereja atau orang percaya mengaku bahwa dia adalah Mesias, jika gereja atau orang percaya mengaku bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, bahwa dialah yang merancang atau membangun jemaat, bahwa dia adalah kepala gereja, maka dalam pelayanan, dalam kehidupan nyata, orang percaya harus mengutamakan atau menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dari seluruh tindakan hidup, dari seluruh pelayanan, dari seluruh hal-hal yang kita lakukan, bukan karena kehendakku. Karena ini yang biasa terjadi, karena kehendakku maka biasa ada saja orang yang mengaku kalau bukan saya, kamiri. Kalau gereja atau jemaat menjadikan Yesus Kristus dasar hidupnya, apapun yang terjadi akan terus bertahan. Karena dia anak Allah yang hidup, yang akan terus menyertai jemaat atau umatnya. Gereja atau orang percaya yang hidupnya di atas dasar Yesus Kristus dan terus menghidupinya, maka otoritas Allah ada padanya. Mau pegang kunci sorga? Kalau hidup kita didasari, dibangun di atas Kristus, kita hidupi itu, otoritas Allah ada pada kita. Mau pegang? Ayat 19 katakan begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas
di sorga. Kalau hidup kita didasari dengan Kristus, kita menghidupi otoritas Allah ada pada kita. Itu yang membuat kita bertahan, itu yang membuat kita kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mengambil bagian dalam layanan sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah Kristus yang di dalamnya kita hendak menerimanya. Kita yang menerimanya akan semakin dikuatkan untuk menyatakan dan mewujudkan pengakuan iman kita. Sehingga setiap kita yang akan ambil bagian pasti terus-menerus akan memberi diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenuhi rancangan Tuhan bagi umatnya, rancangan Tuhan bagi jemaatnya. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan yang merancang jemaatnya, gerejanya. Dan karena itu di setiap kehidupan dan pelayanan kita, mari mendasari itu dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah yang hidup, yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan gereja atau umatnya. Amin. Layanan sakramen perjamuan kudus oleh Majelis Jemaat Keramat akan melaksanakan pada saat ini. Kita bersekutu dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami dalam perjamuan kudus. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolong kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan kudus ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu, saudara-saudara, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita hanya melekat pada roti dan anggur yang, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang kuserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Bapak Ibu yang telah menerima roti, silakan dimakan.
Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah." Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon
jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Kolose 3 ayat 15-16 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dengan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang dalam perjamuan kudus. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang hidup bersama kami adalah sahabat perjalanan kami dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itu kami mengalami kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan kita akan dituntun firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Salah untukku
jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras pada dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesal, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
kita berdoa. Anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan, melayakkan kami untuk menyembah-Mu, melayakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, baik yang diperdengarkan maupun melalui sakramen perjamuan kudus. Kiranya penyembahan kami berkenan kepadamu, dan firman-Mu termeterai dengan baik dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami senantiasa setia dan sedia memberi diri, dipakai oleh Tuhan memenuhi rancangan Tuhan untuk membangun kehidupan persekutuan, membangun kehidupan kami di atas dasar Yesus Kristus, supaya kehadiran gereja-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan persembahan, baik itu persembahan khusus atas perjamuan kudus yang boleh kami terima, maupun persembahan yang baru saja diedarkan. Kuduskan Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkatilah dalam kehidupan pribadi, diberkatilah dalam kehidupan keluarga, diberkati di setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, kami percaya Tuhan punya semuanya. Semua ladang adalah milik Tuhan. Dan karena itu bukakan kesempatan, berikan peluang. Karuniakan iman yang teguh dan kesabaran serta ketekunan bagi jemaat-Mu untuk berjuang dengan selalu andalkan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan pasti tiba memberikan yang terbaik. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu dalam tumbuh kembang diberkati. Dalam bangku pendidikan Tuhan perlengkapi untuk menggapai hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah lanjut usia, peliharakan Tuhan, berikan semangat, karuniakan kesehatan dan penuhi dengan sukacita dari Tuhan, untuk dapat menjalani hari-hari di masa indah lanjut usia dengan selalu bahagia. Ya Allah Bapa di sorga, jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan karena sakit penyakit, dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat yang adalah milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan sangat kasihi. Berkenanlah dalam kasih-Mu Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu supaya berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluar yang terbaik. Kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu. Kami semua yang mengalami kasih karunia Tuhan, kami bersyukur. Dan terkhusus kami mau bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan usia atau hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita kami Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur kami. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu mempermuliakan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis yang Tuhan percayakan untuk menata dan melaksanakan pelayanan bersama dengan pengurus organisasi intragerejawi,
Tolonglah kami Tuhan. Kami mengakui kami tidak dapat menjalani atau melaksanakan pelayanan tanpa pertolongan dari Tuhan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Berikan kami sehati sepikir, sehingga tanggung jawab pelayanan boleh berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami selalu berdoa untuk berbagai pelayanan-pelayanan yang dilangsungkan, mulai dari tingkat pusat sinode sampai ke jemaat-jemaat khususnya di lingkup Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik, dan di atas semua itu Tuhan yang dipermuliakan. Semua yang sudah ambil bagian pada pelayanan, Tuhan berkati, sehingga talenta, pengetahuan, dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pesta demokrasi yang sudah semakin mendekat, kami percaya Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami untuk memimpin bangsa dan negara ini dalam menegakkan keadilan dan menjadi alat di tangan Tuhan mewujudkan damai sejahtera. Kehidupan kami semua di pekan mendatang, berbagai karya atau kerja atau rencana, khususnya pelayanan-pelayanan yang akan dilangsungkan pada pekan mendatang, Tuhan kiranya memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, dan kami juga memohon kiranya kami boleh menjalani kehidupan harapan kami di minggu yang akan datang. Tuhan melayakkan lagi kami untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Kami bawa doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan. Dengarkan petunjuk hidup baru. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ibu saudara-saudara, pergilah dan jalani hidup yang adalah anugerah dari Tuhan dengan tidak takut, sebab Yesus Kristus pasti memberikan pertolongan dan kekuatan. Arahkan hati pikiranmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Mohon kesabarannya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar warta jemaat. Penekanan warta jemaat Minggu 27 Agustus 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari Minggu ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah pukul 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pembelajaran tersebut. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus, ibadah pagi jam 9 kita sudah melaksanakannya, dan sore sebentar pada pukul 16.30. Bagi warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa, disilakan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Peruntukan pundi 4. Pada tanggal 27 bulan Agustus diambil oleh SMGT KPJ, kemudian tanggal 17 bulan 9 oleh PPGT yang akan melaksanakan konferensi PPGT Klasis Pulau Jawa, 24 bulan 9 oleh pembangunan Gedung Gereja Jemaat Sidoarjo. Warta SMGT. Dalam rangka menuju persidangan SMGT KPJ akan dilaksanakan bulan Oktober, maka panitia persidangan akan melakukan aksi pencarian dana di Jemaat Keramat. Penjualan berupa piong lukuk bayi seharga 250.000 per lampah. Jadi mohon dukungan warga jemaat. Waktunya akan ditentukan kemudian. Info lowongan kerja. Sehubungan dengan berkas para pelamar sementara dalam proses seleksi, maka penerimaan lamaran ditutup mulai tanggal 20 Agustus 2023. Demikian untuk, maaf ini mungkin salah ketik ya, 20 September 2023, demikian untuk diketahui. Ibadah keluarga dan ibadah PWGT mohon diperhatikan di warta jemaat. Ada tambahan sedikit untuk ibadah PWGT pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dilaksanakan di rumah Ibu Maria Tandirapak serta Ibu Yanti Tandirapak dan Ibu Irma Yulfi Tandirapak dan Ibu Yulita Tandirapak. Pelayan Ibu Evi Patakdungan dan pendamping Ibu Yuliana Pangari, Ibu Nining Payangan. Kemudian amplop PSB diinformasikan bahwa amplop PSB untuk bulan September 2023 sudah tersedia di kotak. Ada tambahan sedikit dari PPGT. Warta PPGT rekapitulasi Tongkonan Cup. Juara 1 tenis meja putri
diperoleh oleh Aran Pakambanan. Juara 1 tenis meja putra oleh Agnes, Ibu Agnes. Terbalik ya. Maaf. Juara 1 tenis meja putri Agnes Pakambanan. Juara 1 tenis meja putra Aran Pakambanan. Juara 3 badminton ganda putra oleh Aprises Musu dan Michael. Juara 2 band yaitu Edwin, Calvin, Dion, dan Sharon. Best player keyboard Saudara Edwin. Best player drum Saudara Calvin. Selamat kepada teman-teman PPGT dan terima kasih untuk partisipasinya. Biarlah semua itu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ada tambahan sedikit lagi dari PWGT, akan dilaksanakan UMKM yang terakhir di tahun ini. Jadi dimohon partisipasi dari Bapak Ibu terkasih dan realisasi akan dilaksanakan pada tanggal 3 September. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada flyer sedikit di bawah nanti bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WA jemaat. Mungkin bisa juga untuk menambahkan, minta tolong kepada korseknya supaya ditambahkan di dalam WA jemaat sehingga mengetahui pengumuman-pengumuman dari jemaat dari gereja juga. Kemudian anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja TU dan majelis gereja. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Ku Mau Berjalan Bersama dengan Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada penekanan sektor Walang, kita akan ibadah di keluarga Ibu Liso Alinan. Mohon kita latihan sebentar.
Paduan suara sektor Walang.